100円ください。お金いるの? Oke, selamat datang kembali di channel Shiro 101. Saya doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Di video kali ini, kita gak bakal dulu ngebahas alur cerita light novel Mahoka seperti biasanya. Tapi di video kali ini, kita bakal sedikit berpusing-pusing ria buat memahami istilah-istilah umum yang ada di series light novel Mahoka. Tapi, sebelum kita berpusing-pusing ria, saya mau ngasih catatan dulu nih. Sebenarnya, untuk menikmati cerita dari light novel Mahoka, kita itu sebenarnya gak perlu repot-repot kok untuk tahu semua hal yang ada di light novel Mahoka secara detail. Kayak istilah-istilah sihir, cara kerja suatu sihir, eidos, idea, psion, fusion, dan lain sebagainya itu sebenarnya kita gak perlu ambil pusing untuk dipikirin secara mendalam. Buktinya, kalian aja masih bisa memahami video-video di channel ini yang notabene-nya diringkas dan melewatkan penjelasan-penjelasan tentang beberapa detail, termasuk tentang istilah-istilah unik di light novel Mahoka. Nah, tapi meskipun saya bilang gak wajib untuk tahu seluruh informasi secara mendetail, ada juga beberapa bagian di light novel Mahoka yang emang maksa kita untuk wajib paham tentang beberapa detail, supaya kita bisa mengikuti dan membayangkan apa yang terjadi di cerita Mahoka ini. Misalnya aja sihir gitu ya. Nah, kalau masalah sihir, kita bakalan dipaksa untuk tahu minimal nama dan efek dari sihir itu sendiri. Saya ambil contoh aja sihir Tuman Bomba misalkan ya, yang merupakan sihir yang bisa membuat sebuah ledakan besar dengan bahan dasar air. Nah, asalkan kita udah tahu nama dan efek dari sihir Tuman Bomba, namanya Tuman Bomba, dan efeknya adalah membuat sebuah ledakan besar dengan bahan dasar air, maka itu udah cukup dan kita udah dijamin bakalan bisa ngikutin alur cerita Mahoka. Dan kita gak perlu lagi buat pusing-pusing untuk tahu cara kerja dari sihir Tuman Bomba, baik itu dari segi sihir, segi ilmu fisika, atau ilmu kimia. Kita itu gak perlu mikirin itu semua kalau kita hanya sekedar pengen menikmati alur ceritanya doang. Well, ringkasnya, untuk memahami alur cerita Mahoka itu kita gak perlu lah ya mempersulit diri dengan terlalu mikirin istilah-istilah yang ada di light novel Mahoka. Udah sih gitu aja. Nah, tapi buat kalian-kalian yang pengen mempersulit diri kayak saya, di video kali ini saya udah nyiapin pembahasan buat kalian-kalian yang masih belum ngerti sepenuhnya tentang istilah-istilah umum yang ada di series Mahoka. Dan di video kali ini saya bakal ngebahas salah satu istilah umum yang ada di series Mahoka, yaitu eidos. Sebenarnya saya ini pengen ngebahas beberapa istilah langsung ya di satu video ini. Cuma ya ternyata pembahasan tentang eidos aja ini udah lumayan panjang gitu. Jadi mungkin saya bakal pisahin pembahasan tentang istilah-istilah umum yang lain di lain video aja. Oh iya, kalau sekiranya ada pembahasan atau penjelasan saya yang salah, kalian bisa bantu koreksi kesalahan saya di kolom komentar. Dan itu benar-benar bakal saya apresiasi banget kalau kalian mau koreksi saya. Oke, tanpa banyak bacot lagi, sekarang kita akan langsung masuk ke pembahasan tentang istilah umum yang pertama, yaitu eidos. Sebelum kita ngebahas apa itu eidos menurut Mahoka series, saya pengen ngasih penjelasan lebih dulu tentang istilah eidos, mulai dari apa itu eidos secara etimologi dan terminologi, dan juga tentang dari mana asal-usul dari istilah eidos ini muncul. Untuk apa? Ya, supaya video ini terkesan lebih informatif aja sih. Well, hitung-hitung nambah pengetahuan ya kan? Siapa sangka kita bisa dapat pengetahuan umum dengan cara ngewibu. Oke, perlu kalian tahu, istilah eidos yang ada di light novel Mahoka ini itu terinspirasi dari salah satu teori milik seorang filsuf Yunani yang terkenal yang bernama Plato. Teori-teori milik Plato ini merupakan teori-teori yang memiliki pengaruh besar terhadap kemajuan ilmu filsafat pada masanya, terutama teori-teori Plato yang berhubungan dengan eidos dan idea. Nah, meskipun materi-materi yang bakal kita bahas di video ini punya hubungan erat dengan teori milik Plato, saya sebenarnya nggak berani gitu ya ngebahas panjang lebar segala tek-tek bengek tentang teori milik Plato ini. Soalnya saya sama sekali bukan ahli di bidang ilmu filsafat. Tapi tenang aja, di video ini saya masih bakal gunain teori milik Plato ini sebagai alat bantu untuk mempermudah sesi pembahasan kita tentang istilah-istilah umum yang ada di light novel Mahoka, terutama pembahasan tentang eidos dan idea. Oke, kembali ke laptop. Secara bahasa, eidos itu merupakan sebuah kata dari bahasa Yunani yang memiliki arti bentuk atau esensi. Sedangkan menurut istilah atau secara definisi, eidos itu adalah suatu esensi
yang menjadi asal dari keberadaan suatu objek. Eidos juga sering disebut sebagai bentuk sejati dari suatu objek. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke pembahasan inti tentang eidos, saya bakal bikin satu contoh supaya penjelasan tentang eidos ini bisa lebih dipahami sama kalian. Misalkan nih, saat kita berada di luar ruangan dan kebetulan tubuh kita terkena sinar matahari, sudah pasti kita bakalan bisa ngelihat bayangan dari tubuh kita di atas tanah karena terkena sinar matahari tadi. Nah, dari contoh ini, saya akan ambil perumpamaan mana itu eidos dan mana yang hanya tiruan atau gambaran dari eidos. Dari contoh ini, tubuh asli kita itu bisa dikatakan sebagai eidos. Karena tubuh asli kita ini menjadi asal dari terbentuknya bayangan yang bisa kita lihat di atas tanah. Sedangkan bayangan yang ada di atas tanah tadi, itu dianggap hanya sebagai gambaran atau tiruan dari eidos kita. Karena ya, bayangan itu kan bukan bentuk sejati dari tubuh kita gitu ya. Dan itu hanya gambaran belaka dari tubuh asli kita. Jadi ringkasnya, tubuh asli kita itu disebut eidos karena emang tubuh asli. Sedangkan bayangan di atas tanah itu disebut tiruan atau gambaran eidos karena bayangan itu bisa tercipta karena tubuh kita terkena sinar matahari. Singkatnya gitu. Nah, kalau kalian udah paham dengan contoh yang udah saya kasih barusan, sekarang pertanyaannya gini. Apakah ada jaminan bahwa tubuh kita sekarang yang ada di bumi ini, yang bisa kita pegang-pegang, yang bisa kita rasakan, apakah benar tubuh kita ini adalah wujud sejati kita? Atau jangan-jangan tubuh kita semua ternyata hanya suatu gambaran atau tiruan belaka dari tubuh asli kita atau eidos kita seperti contoh kasus tadi? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita harus kembali lagi ke teori tentang eidos yang sudah dicetuskan oleh Plato. Dalam teorinya, Plato berpendapat bahwa tubuh kita semua, termasuk juga benda-benda di sekitar kita yang ada di bumi, semua itu hanyalah suatu jelmaan, pantulan, gambaran, atau tiruan belaka dari bentuk sejati kita masing-masing yang disebut sebagai eidos tadi. Nah, selain itu, keberadaan eidos ini terletak di dimensi yang berbeda dengan dunia kita. Itu sebabnya kita tidak akan pernah bisa tahu seperti apa dan bagaimana bentuk eidos. Akan tetapi, meskipun eidos ini berada di dimensi yang berbeda, keberadaan eidos sendiri itu sangat-sangat dekat dengan kita. Bahkan bisa dikatakan eidos itu lebih dekat dengan kita melebihi urat leher kita. Jadi bisa dikatakan tubuh kita dengan eidos milik kita sendiri itu udah jadi satu kesatuan. Dan dimensi yang menjadi tempat di mana eidos berada itu berlokasi sama persis dengan dunia kita. Jadi bisa dibilang ada dua dunia di satu lokasi yang sama. Nah, dimensi atau dunia yang menjadi tempat di mana kumpulan eidos berada, Plato menyebutnya sebagai idea atau dimensi informasi kalau menurut light novel Mahoka. Moga aja di sini kalian udah paham ya. Kalau udah paham ya kita lanjutin. Oke, sesudah kita ngebahas apa itu eidos versi Plato, sekarang kita akan bahas apa itu eidos versi light novel Mahoka. Menurut light novel Mahoka, eidos itu adalah sebuah kumpulan badan informasi yang terbuat dari psion yang berisi segala informasi tentang suatu objek. Informasi yang terekam dalam eidos suatu objek itu mencakup keseluruhan informasi dan data yang berkaitan dengan si objek itu sendiri, mulai dari asal dari objek, keadaan atau kondisi si objek dan lain sebagainya. Pokoknya data-data tentang si objek ada di eidos. Jadi, kalau di light novel Mahoka, eidos itu adalah suatu kumpulan informasi yang berisi tentang seluk-beluk kita gitu ya. Misalkan asal-usul kita dari mana, kita keturunan siapa, DNA kita gimana, keadaan tubuh kita gimana, dan lain sebagainya. Itu semuanya terekam di dalam eidos. Nah, setelah ini, supaya lebih jelas lagi, saya bakal ngejabarin satu persatu perbedaan antara eidos versi Plato dengan eidos versi Mahoka. Ingat ya, ini bukan untuk membandingkan mana yang benar, mana yang salah. Tapi penjelasan ini dibuat supaya kalian bisa ngebedain mana eidos versi Mahoka dengan eidos versi Plato ya, bukan nyari pembenaran. Oke, yang pertama, dalam teori Plato, eidos itu masih belum dijelaskan tercipta dari apa dan bagaimana bentuknya. Sedangkan di versi light novel Mahoka, itu udah jelas bahwa eidos itu adalah sekumpulan psion yang berisi informasi tentang suatu objek. Jadi udah beda ya. Yang kedua, menurut Plato, eidos suatu objek itu bersifat tetap dan tidak bisa dirubah-rubah.
Akan tetapi, menurut Eidos versi Mahoka, Eidos itu bisa dimodifikasi atau dirubah-rubah. Jadi agak bertentangan nih. Alasan kenapa Eidos bisa dimodifikasi di light novel Mahoka itu dikarenakan Eidos sendiri tersusun dari kumpulan Psion. Makanya kalau kita ingin memodifikasi Eidos, ya kita tinggal modifikasi aja Eidos dengan Psion gitu. Soalnya kan Eidos sendiri tersusun dari Psion yang notabene-nya punya variabel dan materi yang sama. Saya kasih contoh lain aja deh. Kalau ada programmer di sini yang nonton pastinya pada langsung paham. Kita bisa ibaratkan tubuh kita itu sebagai sebuah aplikasi. Seperti yang kalian tahu, aplikasi itu adalah sebuah perwujudan dari kompilasi dari banyaknya coding-coding atau program-program sehingga terciptalah sebuah aplikasi. Nah, kalau kalian ingin merubah konten dari aplikasi ini, misalkan kalian ingin nambah fitur atau merubah tampilan aplikasi, sudah jelas kalian harus masukin codingan atau program lain supaya perubahan di aplikasi itu terwujud gitu. Nah, kasusnya sama dengan Eidos. Kalian bisa ngegunain analogi ini. Jadi kalau kalian pengen ngerubah suatu data di dalam Eidos, kalian tinggal rubah aja dengan Psion, soalnya ya variabelnya sama gitu. Ya intinya Eidos versi Mahoka itu bisa dimodifikasi atau dirubah lah ya. Nah akan tetapi pada hakikatnya di dunia Mahoka sekalipun merubah Eidos dengan Psion ternyata itu tidak bersifat permanen. Jadi kalau misalkan ada seseorang sedang memodifikasi Eidos dengan Psion, kemudian orang itu kehabisan Psion, maka Eidos akan kembali ke bentuk awal seperti sebelum dimodifikasi. Nah, dari contoh kasus aplikasi dan codingan ini, sebenarnya kita itu bisa ambil analoginya untuk memahami Eidos lebih dalam lagi ya. Dari contoh aplikasi barusan, kita bisa tahu lagi mana yang namanya Eidos dan mana yang namanya gambaran Eidos. Balik lagi ke awal ya. Di kasus aplikasi barusan, yang berperan sebagai Eidos atau wujud sejati adalah codingan atau program-program. Sedangkan aplikasi tadi itu hanya disebut sebagai gambaran atau perwujudan dari Eidos yang merupakan coding-coding tadi atau program-program tadi. Selain itu, dari contoh ini juga kalian bisa mengerti bahwa bentuk Eidos itu belum tentu mirip, belum tentu sama persis dengan gambaran atau tiruan Eidosnya, baik secara bentuk maupun materinya. Jadi meskipun kita itu manusia punya mata, punya kulit, dan lain sebagainya, belum tentu Eidos kita itu punya bentuk yang sama dengan wujud manusia kita. Ya kita ambil aja contoh kasus codingan dengan aplikasi tadi gitu. Kita bisa tahu bahwa codingan dengan aplikasi itu udah berbeda wujudnya. Dan kita juga bisa ngambil lagi contoh yang awal, di mana kita udah tahu bahwa tubuh kita itu berbeda dengan bayangan kita. Baik secara bentuk ataupun materi itu semuanya udah berbeda. Nah, jadi itulah perbedaan apa itu Eidos versi Plato dengan Eidos versi Mahoka. Nah, karena kita ini sedang baca light novel Mahoka, maka sudah jelas referensi yang akan kita pakai ke depannya adalah Eidos versi Mahoka. Kalau soal mana yang benar atau mana yang salah, ya kita serahin aja ke yang lebih tahu. Dan untuk mengakhiri video ini, saya bakal rangkum pembahasan Eidos barusan dalam beberapa poin supaya kalian lebih ingat lagi. Pertama, Eidos itu adalah suatu wujud yang terdiri dari kumpulan-kumpulan informasi suatu objek. Kedua, Eidos sendiri itu tercipta dari Psion. Apa itu Psion? Singkatnya Psion itu kayak mana lah ya. Nantilah tak jelasin di lain video. Tiga, Eidos itu bisa dimodifikasi dengan Psion. Keempat, Eidos itu berada di dimensi yang berbeda dengan alam semesta kita. Tapi alam Eidos ini masih berlokasi sama persis dengan dunia kita, atau bisa dibilang ada dua alam di satu lokasi. Kelima, alam di mana tempat Eidos berada itu disebut sebagai idea atau dimensi informasi. Dan terakhir, seseorang yang bisa memodifikasi Eidos dengan Psion itu disebut dengan magician atau penyihir. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau ada kesalahan dan kekurangan, kalian bisa ingatkan saya di kolom komentar dan itu bakal bener-bener saya apresiasi. Dan sekarang kita akan masuk ke sesi Saweria. Yang pertama ada dari fans Minami. Nyawer 2 kali nih fans Minami. Udah pengen jadi penyawer setia kayaknya. Yang ingin aku tanyakan kenapa Minami bisa bucin sama Minoru walau endingnya cukup buat sedih. Ya itu juga saya nggak tahu bro. Soalnya ya di volume 14 aja Minami itu udah jatuh hati pas lihat Minoru pertama kali gitu. Dan mungkin perasaan Minami juga makin kuat ke Minoru karena Minorinya juga udah mulai serius suka sama Minami.
Ya intinya sih saya gak tahu kenapa Minami bisa bucin sama Minoru. Apakah karena Minoru itu ganteng kah, baik kah, kaya kah? Pokoknya saya gak tahu. Terus masih dari fans Minami, apakah shieldnya Minami saat masih sehat bisa menahan sihir Ocean Blast? Kalau masalah daya tahan, jawabannya pasti bisa banget. Minami aja bisa kok bertahan dari sihir Tuman Bomba yang notabene-nya lebih kuat dari Ocean Blast. Tapi kalau dari sihir tingkat strategis kayak Material Burst atau Heavy Metal Burst, itu kayaknya Minami gak bakalan bisa bertahan. Tapi ya meskipun shieldnya Minami itu kuat, tapi kalau dia bikin shieldnya itu kebesaran atau dayanya lebih besar, kayak bikin sihir barrier raksasa buat melindungi banyak orang, ya Minami cepat atau lambat bakal ambruk juga karena magical collection areanya bakal gosong. Ya kita ambil contoh aja lah kasusnya Sakurai Honami yang nahan banyak misil dan rudal dengan sihir barrier raksasanya di volume 8. Akhirnya dia ambruk. Terus Minami juga yang ngelindungin satu villa dari sihir Tuman Bomba di volume 24. Dia juga ambruk. Ya intinya kalau Agan nanya masalah daya tahan, sihir barrier Minami itu udah cukup kuat kok. By the way, makasih banyak bro buat sawerannya. Dan terakhir ada dari penyawer setia Isnain. Apa ya? Ya apa? Apa aja boleh. By the way, makasih banyak bro buat sawerannya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Buat kalian yang pengen dukung channel ini dengan cara berdonasi, kalian bisa langsung cus ke link Saweria yang ada di deskripsi. Dan sekali lagi terima kasih buat kalian-kalian yang udah nyawer. Dan saya berterima kasih juga ke kalian-kalian yang udah setia nunggu dan nonton video saya sampai habis. Akhir kata, sekian untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.